salam persaudaraan. Ini ada berita terbaru mengenai penyerangan warga PSHT di Solo Raya dan Surakarta. Berita ini diunggah 3 jam yang lalu. Kita lihat dulu berita sebelumnya. Nih, tokoh PSHT Solo tak perlu pengerahan massa, percayakan pengusutan kasus penyerangan ke polisi. Langsung kita buka. Langsung kita geser ke bawah. Jajaran Polresta Solo diminta secepatnya mengungkap dan menangkap pelaku kasus penyerangan atau tindak kekerasan terhadap warga PSHT. Hal itu untuk meredam gejolak emosi warga PSHT. Saya kira sangat baik kalau kepolisian bisa mengusut tuntas segera mungkin insiden kekerasan terhadap warga PSHT agar tak terjadi hal yang dikhawatirkan. Pada sisi lain, ketua-ketua cabang PSHT Solo Raya juga harus berkomitmen untuk tidak mengerahkan massa lagi, biarkan pihak kepolisian bekerja, kata anggota Dewan Pertimbangan DPC PSHT Perapatan Luhur 2016 Solo, Sugeng Rianto. Kita lanjut. Sugeng menjelaskan Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya dalam mata hukum. Karena itulah ia mengajak warga PSHT menyerahkan pengusutan kasus penyerangan terhadap warga PSHT Sukoharjo dan daerah lainnya kepada aparat penegak hukum. Jadi percayakan proses pengusutan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Kita harus percaya aparat penegak hukum pasti akan mengusut tuntas kasus ini hingga proses peradilan, katanya. Sugeng menilai aksi massa PSHT juga tidak sesuai kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kerumunan massa beresiko menyebarkan COVID-19. Ya, ada benarnya juga. Sekarang kan lagi pandemi. Kita lanjut ke berita yang terbaru. Penyerangan warga PSHT, Edi Wirabumi waspadai skenario besar untuk kekacauan Solo. Nah, saya juga penasaran ini. Kalau ini kita baca dengan seksama. Mas Edi Wirabumi ini kalau nggak salah ketua cabang wilayah Solo, ketua cabang PSHT. Langsung kita geser ke bawah. Nah, ini foto beliau nih. Ya, Ketua PSHT Cabang Khusus Keraton Solo KP Edi S. Wirabumi mengingatkan semua pihak agar waspada mengenai kemungkinan adanya skenario besar untuk mengacaukan Solo menyusul penyerangan warga PSHT Selasa 15 bulan 9 2020. Ia pun menyerukan kepada seluruh anggota persaudaraan Sejahtera PSHT agar jangan mudah terpancing menuduh memojokkan pihak tertentu sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut. Sangat sulit untuk mengetahui pelaku tersebut mengingat situasi dan kondisi saat penyerangan yang gelap. Siapa saja bisa menjadi pelaku tindak kekerasan itu. Ya, memang benar sih, kita nggak bisa langsung mengecam pelakunya siapa. Edi mengaku khawatir ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin menciptakan instabilitas wilayah Solo dengan adanya penyerangan warga PSHT. Mohon maaf, saya tak mau suzon kepada siapapun, tapi kejadian malam pelaku pakai penutup muka
itu kan bisa siapa saja. Jadi jangan langsung menuduh si A, B, C atau kelompok ini, kelompok itu terangnya melalui sambungan telepon. Ya memang benar, kita harus berpikir lebih bijak menilai sesuatu. Edi mengaku sudah meminta seluruh anggota PSHT agar tidak ikut-ikutan ketika ribuan warga PSHT lainnya dari berbagai wilayah mendatangi kawasan Manahan pada Selasa malam, sebab ia meyakini jajaran kepolisian akan mengusut tuntas kasus penyerangan warga PSHT tersebut. Saya sudah imbau kepada elemen kami tidak usah ikut-ikutan karena korban kejadian Selasa dini hari, kalau tidak salah bukan binaan kami langsung, ia bukan panitia, bukan yang disahkan, kita serahkan kepada kepolisian, terangnya. Jadi intinya seluruh warga PSHT diharapkan untuk menahan diri, sabar, dan jangan mudah untuk terprovokasi. Kita harus lebih bijak menyikapi sebuah permasalahan apapun itu. Edi mengajak keluarga besar PSHT menahan diri dengan tetap berada di dalam rumah masing-masing menunggu proses hukum terkait penyerangan anggota PSHT itu berjalan, apalagi saat ini warga Solo dan bangsa Indonesia sedang dalam kondisi prihatin karena pandemi COVID-19. Ini saya takutnya ada skenario besar untuk menciptakan suasana yang tidak baik, tidak hanya untuk Solo dan sekitarnya, tapi bisa saja grand skenario untuk membuat suasana negara kita ini kacau. Itu harus kita waspadai bersama, urainya. Edi meminta warga PSHT tetap berada dalam rumah menunggu proses hukum terkait kasus penyerangan itu oleh kepolisian. Dengan begitu skenario jahat orang yang tak bertanggung jawab itu secara otomatis akan gagal, sebab situasi dan kondisi kota Bengawan tetap aman, nyaman, dan damai. Jadi imbauan saya yang jadi korban, mari kita obati bersama, berikan ruang kepada kepolisian untuk menemukan pelaku agar skenario jahat tidak berhasil. Ya jangan termakan isu-isu ajakan untuk melakukan tindakan balasan, ujarnya. Seperti pemberitahuan sebelumnya, massa berdatangan ke Plaza Manahan Solo pada Selasa 15 bulan 9 2020 malam. Sebelumnya beredar kabar akan ada aksi solidaritas di tempat itu menyusul penyerangan beberapa anggota PSHT di Makam Haji Kartasura, Sukoharjo. Jadi kebetulan itu ada dua kejadian di tempat yang berbeda di malam yang sama. Ya semoga kejadian tersebut tidak terulang kembali, dan semoga saudara-saudara PSHT tetap sabar untuk menahan emosi dan menunggu proses dari pihak yang berwajib. Dan marilah kita berdoa untuk saudara kita agar cepat diberikan kesembuhan. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan.